Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Pagi, Guru. Bu. Pagi Bu Ya. Guru. Pagi, Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu ingin meminta Vitalis untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Vitalis, teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih Vitalis. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan tidak lupa memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuh-tumbuhan. Masih ingat materi yang kemarin? Masih, Bu. Ya, coba Marta sebutkan bagaimana kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kewajiban kita tuh, Ibu, kita harus jaga. Ya, memberi pupuk, menyiramnya merupakan kewajiban kita terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya, anak-anak, materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan materi yang kedua membuat pertanyaan wawancara. Dari materi pokok yang akan kita pelajari hari ini, ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, anak-anak kita bisa perhatikan sama-sama di layar. Ayo coba Andri baca tujuan yang pertama. Merinci bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya. Salah Ya. Ibu, dan fungsinya. Ya, tujuan yang kedua, Marta bisa baca? Ya, Ibu. Tujuan yang kedua menjelaskan upaya keseimbangan dan pelestarian terhadap lingkungan. Iya, terima kasih. Dan tujuan yang ketiga, menyusun laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dalam bentuk tabel. Tujuan yang keempat, menyusun daftar pertanyaan tertulis untuk persiapan wawancara kepada seorang tokoh atau teman. Tujuan yang berikut, coba Ina bisa baca? Ya, Bu. Menilai apakah pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh dalam wawancara. Ya, terima kasih. Dan tujuannya yang terakhir adalah melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara tertulis. Jadi anak-anak, kita dalam pembelajaran kita hari ini ada 6 tujuan yang akan kita capai. Ya, perhatikan kembali ya anak-anak. Coba layar. Ada gambar apa ini anak-anak? Gambar tumbuhan. Ya. Mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Coba lihat graf ini. Ini namanya Akar, Ibu. yang ini namanya apa? Batang Ibu. Batang, Bu. Jadi anak-anak itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang kita lanjut pada fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut ya. Jadi dari bagian-bagian tumbuhan itu dia memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama kita amati bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Ya, gambar apa ini Andri? Akar dengan tangan Ibu. Oh iya, ada gambar tangan, ada gambar Akarnya akar. bergantung. Iya, pintar ya. Anak-anak, jadi akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Tapi ada beberapa jenis tumbuhan akar juga seperti atas tanah bahan menggantung. Fungsi dari akar. Yang pertama kita perhatikan, Saya, Ibu. Kirim ke Ya. daun seluruh bagian tumbuhan. iya, itu fungsi. Kita lanjut, bagian tumbuhan yang berikut adalah apa ini anak-anak?
Daun. Daun, Ibu. Daun. Iya, daun. Ada yang tahu fungsi dari daun? Saya Bu. Untuk sayur. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sekarang kita lanjut bagian tumbuhan yang berikut adalah apa setelah daun? Bunga. Apa? Bunga. Iya, bunga. Iya, jadi bunga merupakan bagian dari tumbuhan dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Kita lanjut yang berikut ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ya, sekarang kita perhatikan gambar. Gambar apa ini, anak-anak? Ada Buah. pisang. Ibu. Buah. Apel, Ya. buah pisang, Apel, lemon. jeruk. Ibu yakin semuanya suka dengan buah-buahan. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau biasa disebut ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi. Berbagai macam buah tidak terlepas dengan fungsi utama buah yaitu sebagai pemencar biji. Ya, kita lanjut materi yang berikut. Bagian Beras. tumbuhan yang berikut adalah apa ini? Beras Ibu. Biji. Ya, ini beras, gambar Bu. beras. Ya, gambar beras. Beras merupakan Biji. Ya, ya, beras merupakan biji. Jadi biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil dan ada yang berpindah. Ya, anak-anak sampai di sini bisa paham tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Bisa Bu Guru. Ya, kita lanjut materi anak-anak. Di sini ada teks bacaan. Ibu minta kalian membacanya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah baca? Sudah. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, melihara tumbuhan adalah bagian dari menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak, apa saja yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Dengan cara apa kita menjaga kelestarian lingkungan kita? Menanam pohon Ibu. Ya, menanam pohon yang pertama. Yang kedua? Merawat. Ya, pintar sekali ya anak-anak. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan yang pertama, rawat tumbuhan dengan menyiram seperlunya. Yang kedua, memberi pupuk. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan seperlunya. Ya, anak-anak, setelah membaca teks tadi, kita dilatih untuk menyusun pertanyaan yang baik. Jadi dalam menyusun sebuah pertanyaan yang baik, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama, anak-anak coba lihat, diawali dengan kata-katanya. Setelah itu, yang kita lakukan adalah pertanyaan yang kita buat harus fokus atau tepat sasaran. Langkah yang berikut, jawabannya bukan iya dan tidak. Iya. Jadi itu adalah kriteria dalam menyusun sebuah pertanyaan yang baik. Jadi anak-anak, sebelum kita menyusun sebuah pertanyaan, kita harus memperhatikan dia punya kriteria. Yang diperhatikan sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Inilah sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Sudah bisa paham sampai di sini? Bisa, Ibu. Ya. Ya anak-anak, sekarang kita mengerjakan LKPD yang ada. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Ibu.
Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, Ibu. Ya, Ibu minta Marta bisa membuat kesimpulan dari mata hari ini. Baik, Ibu. Bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, selain itu, coba Vitalis bisa membuat kesimpulan. Bagaimana ya kesimpulannya, kewajiban kita untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Untuk kegiatan kita yang terakhir ada evaluasi, linknya bisa perhatikan di layar, dan ada juga link yang Ibu sudah kirimkan ke WA Group. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin memberikan pesan untuk belajar semangat, lalu jaga jarak di masa pandemi ini, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa belajar. Sekarang Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Ya, Terima terima kasih. kasih Valeria. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Selamat siang.